Surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan itu identik dengan airnya. Siapapun yang merangkai harapan untuk masuk surga, maka hendaklah dia memperhatikan bagaimana keterikatan hidupnya dengan ilmu. Karena itulah yang menopang dan mendorong dia untuk mendapatkan surganya Allah. Dan barang siapa yang menjauhkan hidupnya dari ilmu, maka sebagaimana ikan yang sedang dijauhkan dari airnya. Kalaupun bertahan 5 menit dalam hidup, tidak akan bertahan pada 10 menit berikutnya, karena pasti akan binasa dan tidak akan selamat. Sama pula siapapun yang mereka menjauhkan dirinya serta mentalak kehidupannya dan menceraikan kehidupannya dari ilmu, maka dipastikan tidak akan selamat kehidupannya kelak di akhirat. Dan inilah yang kita syukuri apabila kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu, dan semoga ilmu ini mampu membidani amal ibadah kita di dalam penghambaan kita kepada Allah. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepadanya pula kita menggantungkan segala urusan dalam kehidupan kita. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sesungguhnya kita faham betul bahwasanya perubahan itu diperlukan dalam setiap lini kehidupan. Dalam setiap lini kehidupan itu mengenal sebuah konsep perubahan. Sebelum kita bicara tentang masalah agama, saya akan sampaikan kepada antum, dalam dunia bisnis saja selalu dibutuhkan perubahan dan merespon setiap perubahan. Karena sesungguhnya dalam dunia bisnis, kalau antum tidak merespon perubahan, maka antum usahanya dan bisnisnya akan gulung tikar, dan antum akan tertinggal oleh zaman dan tertinggal oleh waktu. Banyak perusahaan besar yang dulunya eksis dalam kehidupan manusia, akhirnya hari ini gulung tikar hanya disebabkan karena mereka tidak merespon perubahan. Contohlah Nokia, perusahaan besar dengan ratusan ribu karyawan yang tersebar di seluruh dunia, tetapi hanya karena tidak merespon perubahan, ketika pada saat itu pasar dan market sudah mulai condong kepada Android, tetapi dia tidak merespon dengan cepat, akhirnya kita mendapatkan perusahaan besar sebesar Nokia pun harus gulung tikar hanya karena tidak merespon perubahan. Kita mendapatkan perusahaan Kodak yang juga menguasai pasar selama hampir 100 tahun. Kemudian dia tidak merespon ketika pada saat itu pasar sudah mulai cenderung untuk menyimpan data dan foto pada data-data yang mereka miliki dalam micro SD yang didapatkan. Ketika dia tidak meresponnya, kita mendapatkan akhirnya Kodak pun gulung tikar, walaupun dia sempat menguasai hampir 100 tahun di dalam industri fotografi, dan akhirnya tinggal namanya dan menjadi kenangan sampai hari ini. Perusahaan Nokia dan Kodak saya sampaikan untuk memberitahukan kepada kita, perubahan itu selalu diperlukan dalam setiap lini kehidupan kita. Begitu pula dalam agama. Sesungguhnya perubahan itu pun diperlukan di dalam agama. Karena pada hakikatnya perubahan itu identik dengan taubat, dan perubahan itu identik dengan hijrah. Siapapun mereka yang hidupnya stuck pada dosa yang dihasilkan dari kebodohan dia, nafsu yang dia miliki, dan berbagai macam sebab yang menjadikan dulunya dia pelaku kemaksiatan, kalau dia tidak merespon perubahan ketika umurnya bertambah, dipastikan dia akan merugi dan tidak akan selamat dalam kehidupan di akhirat. Karena perubahan dalam bentuk hijrah dan perubahan dalam bentuk agama yang kita namakan taubat merupakan satu kemestian yang harusnya dilakukan supaya kita mendapatkan kedudukan yang baik di sisi Allah. Ulat tidak akan pernah menjadi kupu-kupu kalau tidak berubah mengalami metamorfosa. Maka sesungguhnya manusia itu akan hina dan tetap akan menjadi dina kalau kemudian dia tidak berubah di hadapan Allah, membuka satu gerbang yang bernama gerbang taubat dan gerbang hijrah. Dan itu merupakan sebuah bagian dari proses kedewasaan kita ketika menjadi manusia. Ana dan antum mungkin dulu pernah melakukan dosa. Ana dan antum mungkin dulu kita pelaku kemaksiatan, tapi ada saatnya berubah. Kalau kita tidak berubah, sebagaimana air yang menggenang pada satu tempat dan akhirnya menjadi busuk ketika air itu tidak mengalir. Sama pula manusia yang mereka berhenti pada proses kemaksiatan dan dosa,
itu terus dia lakukan, hati-hati. Bisa jadi dia mati su'ul khotimah membawa dosa itu dan busuk dalam kehidupan dunia dan akhiratnya kalau mereka tidak berubah dengan membuka hijrah dan dengan taubat. Makanya Ibnu Umar itu berkata, beliau memberikan nasihat kepada siapapun yang memiliki kecenderungan, yaitu adalah muta'ati bidunub. Beliau mengatakan nasihat yang indah kepada siapapun yang sudah candu kepada dosa, lalu tidak merespon dosa itu dengan berubah hijrah ataupun taubat, maka beliau katakan, siapapun yang terus melakukan dosa, maka sesungguhnya Allah akan memberikan hukuman yang telak kepadanya, yaitu adalah bagaimana dosa itu akan menjadi dosa yang menutup harinya dan waktunya ketika di dunia, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya kalau antum membuka di dalam kitabnya Imam Al-Qurtubi, dalam kitab At-Tadkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, Imam Qurtubi menyampaikan banyak fragmen-fragmen orang yang su'ul khatimah yang dilihat pada zaman beliau. Ada orang yang ketika akan meninggal dunia ditalkin dengan la ilaha illallah, malah dia menyebutkan nama-nama khamar yang terkenal pada zaman itu. Dan itu dia sebutkan berkali-kali ketika akan meninggal dunia. Ada pula yang ketika akan meninggal dunia, maka dia menyebutkan nama perempuan yang dia puja, dia kejar, dan tidak pernah dia dapatkan ketika hidup. Dan nama perempuan itu yang disebutkan ketika dia akan meninggal dunia. Keterangan Imam Qurtubi korelasinya kuat dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Siapapun mereka yang telah candu kepada dosa, tidak ada komitmen untuk meninggalkan dosa itu, hati-hati. Air yang tidak berubah saja busuk, apalagi manusia yang tidak meninggalkan dosa. Sesungguhnya dia pasti tidak akan selamat dunia dan akhiratnya. Dan itulah yang menjadikan kita, kenapa harus hijrah, kenapa harus taubat? Karena ada waktunya kita berubah dan merubah perubahan dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Dan sudah banyak buktinya dan dalilnya. Orang yang hijrah itu mendapatkan kemuliaan. Kita mendapati bahwasanya ada pembunuh 100 nyawa, tapi ternyata malaikat rahmah yang membawa ruhnya menuju kepada rahmatnya Allah ketika dia bertaubat, walaupun dia belum sampai ke kampung yang menjadikan dia berkumpul dengan orang yang solih, hanya mendekat dan hanya lebih dekat kepada kampung orang yang solih daripada kampung orang durjana, tetapi sudah cukup bagi Allah memberikan keberuntungan bagi dia menjadi penduduk surga walaupun belum sampai ke kampung orang yang solih. Kita mendapati ada kisah seorang sahabat Ma'is bin Malik pezina, padahal dia punya istri, tapi ketika dia menebus dirinya dengan dirajam, maka Allah memberikan kepadanya surga. Dan Nabi sampai berkomentar, kalaulah Ma'is bin Malik bisa memberikan syafaat dan diberikan izin untuk memberikan syafaat, ada 70 penduduk Madinah yang akan mendapatkan syafaatnya Ma'is bin Malik. Padahal Ma'is bin Malik pezina, orang yang sudah kemudian menikah, muhson, kemudian dia menyesali dosanya, dan dosanya itu ketika ditebus dengan rajam, Allah membalas secara kontan. Allah memberikan kepadanya surga seluas langit dan bumi. Kita mendapati Fudail bin Iyad, seorang mantan maling, pembegal yang sangat terkenal, tapi ternyata setelah dia hijrah, dia taubat dan akhirnya menjadi ulama besar. Rata-rata para tullabul ilm kalau membuka turas, kitab-kitab warisan para ulama terdahulu, selalu kita menjumpai nama Fudail bin Iyad, orang yang dulunya pembegal, tapi namanya hari ini harum ketika kita mengenal setiap butir kata-katanya, menghidupkan hati yang mati. Antum kalau membuka Malik bin Dinar dalam tafsirnya, banyak dipakai dalam tafsir yang maksur. Kita menjumpai nama Malik bin Dinar, padahal dulunya adalah peminum khamr. Karena sesungguhnya perubahan dalam bentuk hijrah dan taubat itu merubah manusia dari hina dan dina menuju makhluk yang mulia, sebagaimana ulat yang berubah menjadi kupu-kupu yang indah yang menyenangkan bagi setiap orang yang memandangnya. Itulah hijrah.